Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, penuh rahmat. Hari ini kita bersyukur diperkenankan menikmati hari yang Allah telah kuduskan untuk kita bersekutu bersama-sama di rumah Allah yang kudus. Namun sebelumnya, sebelum kita mengarah ke sana, mari kita rindu disapa sabda Allah di pagi hari ini. Mari berdoa. Padamu ya Allah, saat ini kami angkat pujian dan syukur. Engkau perkenankan padahal menikmati hari yang Allah kuduskan. Sebelum bersama-sama kami ke rumah-Mu yang kudus, kami rindu untuk disapa terlebih dahulu sabdamu di pagi hari ini. Bersabdalah, kami tersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada edisi Minggu 21 November dari kitab Daniel pasal 7 ayat pertama sampai 14. Daniel pasal 7 ayat pertama sampai 14, keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsasar Raja Babel bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu tuliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkata Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan diterangkan dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang yang berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepalanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, bahwa Nabi Daniel, pengarang kitab ini, yang berjudul sama dengan namanya, dibawa ke pembuangan sekitar tahun 600 sebelum Masehi bersama penduduk Yehuda lainnya, ketika orang Babel menyerbu negeri itu, yang mungkin berusia akhir masa remaja pada waktu itu.
Peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab Daniel menunjukkan bahwa ia berada di pembuangan selama sedikitnya 50 tahun. Daniel melayani sebagai pembantu semasa pemerintahan Raja Nebukadnezar dari Babel. Segera setelah ia dibawa pergi, pada akhirnya Babel dikalahkan oleh Persia. Daniel juga melayani di bawah pemerintahan Raja Darius dari Persia. Raja ini mengakhiri masa pembuangan dan ia mengizinkan para tawanan Yahudi yang ingin kembali ke tanah mereka. Bapak Ibu yang sama-sama kasihi, perikop bacaan kita berbicara masalah 4 kekuatan dahsyat. Pada tahun pertama pemerintahan Raja Belsasar, Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Tampak 4 binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lain. 4 binatang ini menggambarkan bangsa-bangsa kafir yang akan menentang yang maha tinggi. Daniel melihat suatu gambaran tentang ancaman bahaya yang besar bagi umat manusia. Ancaman itu sulit dikalahkan karena memiliki kekuatan yang dahsyat. Sisi yang lain, yang lanjut usianya. Di tengah-tengah ketakutan menghadapi kedahsyatan penguasa dunia, Daniel melihat seorang yang lanjut usianya. Ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Ia adalah hakim. Ialah yang memberi batas waktu kekuasaan kepada binatang-binatang tersebut. Kemudian akan datang seorang anak manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan musnah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi, begitu banyak bahaya yang terasa, begitu dekat dan kuat mengancam hidup. Tetapi ada yang lebih kuat yang kita yakini dan percayai, yang kekuatan dan kekuasaannya melebihi semuanya, yaitu Kristus, Sang Anak Manusia Allah kita. Karena itu doa harapan kita, Tuhan mampukan kami menghadapi berbagai ancaman. Roh Kudus memelihara dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Lewat sabda-Mu ya Allah, lewat mimpi Daniel, memperlihatkan kepada kami kondisi, posisi umat Allah. Kekuasaan, pemerintahan silih berganti. Generasi silih berganti. Permasalahannya silih berganti. Ancamannya pun juga silih berganti. Umat Allah hadir dan berada di dalam perubahan itu. Umat Allah menjadi bahagian daripada perubahan dan perkembangan itu. Karena itu kami berdoa, kehidupan ke depan ini kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hadir di setiap perubahan dan menghadirkan cinta kasih Allah, agar tidak banyak korban yang terdampak dari perubahan itu, yang justru akan menghadirkan pula kesejahteraan jika anak-anak Allah diperkenakan hadir dan menghadirkan mereka. Karena itu kami berdoa segenap umat Allah yang memegang posisi-posisi strategis, baik dalam pemerintahan, dalam dunia swasta, bahkan di tengah-tengah gereja. Tuhan beri hikmat kepada mereka untuk benar-benar menghadirkan damai sejahtera pada posisi-posisi strategis yang Allah siapkan bagi anak-anak-Mu. Karena percaya lewat semuanya itu, firman kebenaran tetap akan diberitakan, Shalom tetap diproklamirkan. Perlengkapi segenap umat-Mu. Biarkan kami sejauh hari ini, pada minggu ini, di mana kami bersekutu, baik kami yang ke gedung gereja maupun yang tinggal di rumah,
Allah Bapa di surga, inilah doa kami, pengharapan kami, dengarkanlah kami, dan kami alaskan. Dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renung kita pada hari ini, Artos, edisi Minggu 21 November 2021, 4 kekuatan dahsyat. Kita percaya Roh Kudus tetap menjaga kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Amin.